sahabat El Shaddai, berjumpa lagi dengan saya dalam renungan dan pengajaran pagi El Shaddai Ministry. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Tentunya ketika bangun kita semua ada dalam keadaan baik karena kasih, anugerah dan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Mari berdoa. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Oleh karena kasih anugerah pertolonganmu kami ada sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang kau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami membawa hidup kami, agar kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Amsal 18 ayat yang ke-21 yang berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya. Sahabat El Shaddai Ministry, masih ingatkah kita dengan sebuah pepatah yang berkata, mulutmu harimaumu? Mulutmu harimaumu artinya segala perkataan yang sudah terlanjur kita keluarkan apabila kita tidak memikirkannya dahulu akan mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. Melukai hati orang itu memang amat mudah, tapi untuk bisa menyembuhkan lagi itu butuh waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berusaha mengatakan kepada kita agar supaya mari berpikirlah sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Karena kata maaf yang keluar dari mulut kita belum tentu bisa menyembuhkan luka yang sudah terlanjur terjadi diakibatkan karena perkataan kita yang tidak baik. Dan kita juga harus ingat bahwa kata-kata kita menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Sahabat El Shaddai Ministry, orang dunia menganggap bahwa masa depan mereka ditentukan oleh nasib. Ya, bila nasib baik, masa depannya mungkin cerah. Sebaliknya, bila nasibnya buruk, maka masa depannya menjadi suram. Tetapi sesungguhnya perkataan manusialah yang menentukan masa depan. Entah masa depan itu kehidupan atau masa depan itu kebinasaan. Penulis Amsal mengatakan bahwa hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi sahabat El Shaddai Ministry, dari apa yang dikatakan oleh mulut kita, itulah yang akan menentukan langkah kita atau masa depan kita. Memang segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya selalu berubah-ubah. Namun dengan perkataan yang kita ucapkan, kita bisa atau kita dapat menciptakan sebuah kehidupan ini menjadi lebih baik ataupun sebaliknya akan menjadi buruk. Dari kenyataan yang kita lihat, bagi orang yang selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif, selalu khawatir akan hidupnya, selalu mengeluh dan tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan, maka kehidupan yang mereka jalani jelas sangat buruk. Hal ini sangat jelas seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub 3 ayat 25 menegaskan kepada kita bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mari kita belajar untuk tidak lagi sembarangan untuk mengucapkan kata-kata. Sebab apa yang kita yakini dan apa yang kita ucapkan tidak saja membawa pengaruh terhadap keadaan jasmani kita, tetapi juga itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan rohani kita. Dalam menyongsong hari Natal yang penuh sukacita bagi kita semua, mari kita belajar untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dari mulut kita. Jangan karena perkataan kita maka orang lain jadi sakit hati, akhirnya ada dendam dan berujung pada kepahitan, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan rugi.
tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita di dalam menyongsong hari Natal. Terkadang saudara, tanpa kita sadari, kita asal bicara, asal ngomong, sehingga orang lain jadi tersinggung tanpa kita sadari. Maka berhati-hatilah di dalam mengucapkan kata-kata. Apapun keadaan kita, persoalan yang sedang kita hadapi, serumit apapun itu, mari kita belajar untuk tetap mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang berkualitas, kata-kata yang menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan marilah kita selalu menggemakan kata-kata iman, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang menghibur dan yang memberi motivasi bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, sahabat LCD Ministry, dengan kita mulai mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata motivasi, kata-kata yang menguatkan orang-orang di sekitar kita, maka kata-kata itu juga akan menguatkan kehidupan kita. Dan dengan begitu kita akan selalu mengucap syukur dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Walaupun mungkin keadaan tidak mendukung, tetapi dengan perkataan yang baik, maka orang-orang di sekitar kita akan diberkati dan damai sejahtera Allah akan ada di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 27. Dan damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan berbeda dengan damai sejahtera dari orang-orang yang ada di dunia ini. Sahabat LCD Ministry, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita pergunakan mulut kita dengan bijak. Jangan asal berucap baik untuk diri sendiri maupun terhadap orang lain, apalagi terhadap Tuhan. Tetaplah yakin akan pemeliharaan Tuhan dan penyertaannya. Ingat, perkataan kita bisa membuat masa depan kita maupun orang lain menjadi cerah ataupun sebaliknya. Maka mari bijaklah sebelum berkata-kata, sebab perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, agar supaya kami diberkati dan orang-orang di sekitar kami pun diberkati. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sahabat LCD Ministry, mari keluarkan dan perkatakan perkataan-perkataan yang baik agar orang-orang di sekitar kita semakin diberkati. Selamat berkarya dan selamat beraktivitas. Jangan lupa prokes, jaga kesehatan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.